Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat lagi menekuni majlis ilmu pada pagi ini yang akan kita isi dengan tafsir Al-Quran. Berdasarkan kitab Tafsir Al-Furqan juz yang ke-6, muka surat 229, di bawah tajuk Kewajiban melaksanakan hukum-hukum dalam Al-Quran. Ustaz ulang, kewajiban melaksanakan hukum-hukum atau hukum hakam di dalam Al-Quran. Pembahasan ini berdasarkan ayat 48 hingga 50 dari surat Al-Ma'idah. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, sebagaimana telah kita jelaskan dalam pertemuan Isnin yang lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sebanyak 3 kali, barang siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, maka kafirlah dia. Yang kedua, siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, maka fasiklah dia. Yang ketiga, siapa yang tidak berhukum dengan Al-Quran, maka zalimlah dia. Jadi orang yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran ada 3 jenis. Pertama, kufur. Yang kedua, fasik. Yang ketiga, zalim. Perkara ini telah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Adapun topik kita pada hari ini adalah kewajiban melaksanakan hukum-hukum dalam Al-Quran. Kepada siapa Quran wajib dilaksanakan? Siapa yang wajib melaksanakan hukum hakam dalam Al-Quran? Kita baca tafsirannya. Nanti kita akan baca ayat demi ayat. Pada ayat-ayat yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang penurunan kitab Taurat dan Injil, dan bahawa kedua-dua kitab itu mengandungi petunjuk dan cahaya, hidayah dan nur,
Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya para penganut kitab-kitab tersebut menegakkan hukum hakam yang ada di dalamnya. Lalu mengikuti dengan ancaman atau tahdid akan menyiksa orang-orang yang tidak melaksanakan hukum-hukum tersebut. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa Dia, yakni Allah, menurunkan Al-Quran kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedudukan Al-Quran terhadap kitab-kitab samawi atau kitab-kitab langit sebelumnya. Bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Kita bacakan ayatnya. Apa kata Allah? Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dikatakan kepada umatnya? Juga kepada orang-orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah. Wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kita terjemahkan dulu secara harfiah. Dan kami, kata Allah, menunjukkan kebesaran Allah. Allah gunakan istilah kami. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran, wahai Muhammad, dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya. Maknanya membenarkan kandungan kitab-kitab terdahulu yang asli, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tentu saja Taurat dan Injil. Bukan hanya membenarkan, Quran juga adalah muhaimin, batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Apa makna muhaimin? Nanti kita jelaskan. Maka putuskanlah, hai Muhammad, perkara-perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jangan ikut mereka, kecuali jika bersesuaian dengan Al-Quran. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Tiap-tiap umat Allah bagi aturan dan jalan yang terang. Manhaj. Sekiranya Allah menghendaki
niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Boleh kalau Allah mau jadikan kita satu umat saja. Boleh, bukan tak boleh. Tetapi Allah jadikan kita berbeza-beza. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Semua kita akan mati. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita telah buat di atas muka bumi kepada Allah pada hari kiamat. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sungguh banyak pengajaran yang dapat diambil daripada ayat tadi. Sungguh banyak. Ustaz simpulkan di sini ada 9. Lihat, bagusnya kita belajar tafsir. Sudahlah kita baca dengan tajwid yang betul. Kita faham terjemah harfiah. Dan kita berusaha untuk memahami terjemah maknawiyah untuk kita ambil pengajaran. Apa dia pengajaran dari ayat tadi? Ada 9. Ustaz yakin jamaah sudah baca kitab ini. Ustaz juga sudah baca sebelum mengajar. Karena waktu kita yang sangat terbatas, Ustaz sebut secara ringkas. Di antara pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas, yaitu ayat 48 surat Al-Ma'idah yang pertama. Al-Quran bukan hanya membawa kebenaran, al-haq. Tapi Al-Quran juga membenarkan kitab-kitab terdahulu. Taurat, Injil, yang original, yang asli. Itu satu. Itu sebabnya Allah sebut pada awal Al-Quran. Ayat 2. Semua kita hafal. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang yang bertakwa. Ayat 2. Al-Baqarah. Ayat 147. Al-Baqarah. Al-haqqu mir rabbik. Fala takunanna minal mubtarin. Kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu jangan kamu ragu-ragu lagi. Satu. Pengajaran yang kedua, Al-Quran adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin maknanya kayu pengukur, batu pengukur. Al-Muhaimin maknanya standard. Maksudnya, kalau ada berita daripada orang-orang Yahudi bahwa Uzair itu anak Allah. Uzair ibnullah, kata Yahudi. Kata orang Nasrani Kristian. Isa ibnu Maryam ibnullah, anak Allah. Semuanya itu adalah penyelewengan. Quran pula sebut, Qul huwallahu ahad.
Katakan, hai Muhammad, Allah itu Esa. Allahus Samad. Allah sumber segala nikmat. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mana yang patut kita jadikan sebagai panduan? Apa kata Al-Quran? Apa kata Yahudi, Uzair anak Allah? Apa kata Nasrani, Isa anak Allah? Batil. Salah. Yang hak itu apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Di sini perlunya kita belajar tafsir. Al-Quran adalah muhaimin dengan makna itu. Orang Kristian mendakwa bahwa Tuhan itu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Rohul Kudus. Quran menyebut Trinity itu adalah syirik. Al-Quran menyebut Qul huwallahu ahad. Esa. Itu maksudnya Al-Quran sebagai muhaimin. Yang ketiga, pengajaran yang ketiga. Hanya Al-Quran, kitab yang mendapat jaminan daripada Allah, tidak mungkin dapat dipalsukan. Ini sebagaimana ayat 9 dari surat Al-Hujr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami pula lah yang memeliharanya daripada dipalsukan. Jaminan itu tidak ada pada Taurat dan Injil. Sebab itu Quran, oleh sebab itu Taurat dan Injil hari ini sudah tidak original lagi. Kita beruntung jadi umat Muhammad. Kita boleh merujuk pada Al-Quran anytime. Sebab Quran tak boleh dipalsukan. Itu jaminan daripada Allah. Yang keempat, Al-Quran adalah satu-satunya kitab langit yang berlaku hukumnya sejak ia diturunkan sampai hari kiamat. Berbeza dengan Taurat. Taurat berakhir berkuat kuasa begitu Nabi Isa naik, diangkat jadi rasul. Mula ketika itu berlaku hukum Injil. Sebab tujuan Isa diutus adalah untuk menyempurnakan ajaran Taurat. Begitu datang Nabi Muhammad dan menerima Al-Quran, berakhir hukum Injil atau Bible. Bermulalah berlaku hukum Al-Quran sampai kiamat. Sebab tidak ada lagi Nabi setelah baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, tiap-tiap umat diberi oleh Allah syariat. Syariat maknanya cara beramal. Walaupun namanya sama. Salat sudah dikenal sejak Nabi Musa lagi. Malah sebelum itu. Puasa dikenal sejak Nabi Nuh lagi. Begitu juga haji. Sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Tapi cara pelaksanaannya beza. Yang serupa, yang dibawa oleh semua rasul adalah akidah. Sembah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Akidah Tauhid. Sama. Iman kepada malaikat, iman pada hari akhirat, semuanya sama. Iman pada takdir. Itu sebabnya bila kita belajar hakikat dua kalimah syahadat,
perkara ini selalu kita sebut. Semua Nabi dan Rasul membawa asyhadu an la ilaha illallah. Tak berubah-ubah. Sebab Tuhan yang disembah tetap Allah yang Maha Esa. Itu sebab syahadat pertama dipanggil syahadat akidah. Syahadat tauhid. Sedangkan syahadat yang kedua dipanggil syahadat syariat. Cara beramal. Kita umat akhir zaman, umat Muhammad, kita mesti sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena kita ikut cara beribadat Nabi Muhammad. Umat terdahulu, umat Nuh, wa asyhadu anna Nuhan Rasulullah. Sebab mereka ikut cara Nabi Nuh beribadat. Mustahil ikut cara Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad belum lahir. 1000 tahun kemudian datang Nabi Ibrahim. Asyhadu alla ilaha illallah tetap sama, tapi syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Ibrahim Rasulullah. Sebab mereka beribadat mesti ikut cara Ibrahim. Itu dia. Allahu Akbar. Dalam ayat yang satu ni banyak pengajaran yang dapat kita ambil. Yang keenam, jika Allah berkehendak menjadikan semua manusia hanya mempunyai satu syariat, seperti insting pada binatang. Kalau itik, ini caranya. Kalau ayam, begini caranya. Kalau burung, ini caranya. Kalau musang, begini caranya. Itu namanya insting. Cara makan. Ada yang terbang, ada yang menjalar seperti ular. Kalau Allah ingin jadikan manusia seperti itu, boleh, bukan tak boleh. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Tidak jadikan umat manusia menjadi satu dan syariatnya satu. Sebab Allah yang maha bijaksana lagi maha adil, senantiasa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ustaz buat contoh mudah. Zaman Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia pertama melahirkan anak kembar. Anak-anak mereka boleh kahwin adik-beradik. Asalkan jangan adik-beradik kembar. Mesti silang. Contoh, Qabil punya pasangan adik perempuannya Iqlima yang cantik. Adiknya Habil punya pasangan adik perempuannya Labuda, kurang cantik. Qabil tidak boleh kawin dengan adik kembarannya Iqlima yang cantik. Tak boleh. Dia dapat bahagian Labuda. Habil pula dapat Iqlima. Cuma kita tahu sejarahnya. Akhirnya mereka berbunuh-bunuhan karena cemburu. Tapi kita tidak cerita, zaman itu boleh kawin adik-beradik. Asalkan silang. Tapi setelah manusia ramai, tak boleh kawin adik-beradik. Itu maksudnya. Sebagai contoh. Salat. Di zaman Nabi Musa 50 waktu. Zaman Nabi Muhammad wajib 5 waktu. Zaman Nabi Nuh puasa cukup 3 hari dalam sebulan. Umat Nabi Muhammad selama sebulan Ramadan. Nak buat contoh. Allah yang maha adil lagi maha bijaksana senantiasa menyesuaikan syariat. Setiap umat itu berbeza-beza.
tidak dengan syariat yang satu, walaupun namanya sama. Yang ketujuh, Allah menetapkan setiap umat mempunyai syariat tersendiri seperti cara salat, puasa, zakat untuk menguji sampai di mana mereka dapat melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oleh sebab itu kita tidak perlu tertakluk dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Jangan pula puasa 3 hari ikut syariat Nabi Nuh. Jangan pula salat 50 waktu. Hatta caranya juga barangkali berbeza. Ustaz buat contoh. Kata Nabi, perbezaan antara puasa umatku dengan puasa Bani Israel adalah makan sahur. Maknanya Bani Israel, Yahudi, mereka puasa juga. Tapi puasa mereka tanpa makan sahur. Dan kita pula disunatkan. Yang kedelapan, kita disuruh supaya berlomba-lomba mencari kebaikan. Maksudnya, kalau salat, jangan hanya setakat 5 waktu yang wajib. Juga buatlah rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kalau perlu duha, tahajud, witir. Ustaz yakin bapak-bapak dan ibu-ibu ada buat itu semua. Bagi yang selama ini salat memang dalam waktu, zuhur kadang-kadang jam 3, maghrib kadang-kadang jam 8, asar kadang-kadang jam 7 atau jam 6:30. Berlomba-lombalah kepada kebajikan, maksudnya laksanakan salat wajib pada awal waktu. Itu makna berlomba-lomba. Kalau selama ini hanya puasa Ramadan, tambah jugalah puasa Senin Kamis, puasa hari putih, dan lain-lain. Kalau selama ini sudah keluarkan zakat, tambah jugalah dengan sedekah, infak, wakaf, dan lain-lain. Itu maknanya fastabiqul khairat. Dan yang ke-8, manusia itu yang ke-8, berlomba-lomba. Yang ke-9 terakhir, setiap manusia pasti mati. Mereka kembali ke pangkuan Allah. Itu sebab bila ada orang mati atau ditimpa musibah, kita selalu sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nasib kita di sana nanti sangat ditentukan oleh sampai di mana bekal yang kita telah bawa. Allahu Akbar. Coba lihat. Untuk membahas ayat yang satu saja sudah sampai 25 minit. Allahu Akbar. Beruntung sungguh orang yang dapat mengikuti majlis ilmu. Walaupun tidak semua yang berminat. Coba kita lihat video yang kita boleh lihat pada hari ini. Ia menghadiri konsert Coldplay. Luar biasa ramai. Lihatlah. Tapi ketika perhimpunan pembebasan Palestin, tak seramai itu. Malah ucap Allahu Akbar pun dilarang oleh orang-orang tertentu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sifat istiqamah di atas kebenaran.
Sebab kita boleh mati anytime. Nasib kita bahagia atau tidak setelah kita mati sangat ditentukan sampai di mana persiapan bekal yang kita akan bawa. Okey. Berikutnya Ustaz ingin baca ayat 49. Mengingat masa yang sangat terbatas, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Ustaz terjemahkan dulu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka. Hai Muhammad, hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan ikut hawa nafsu mereka. Orang-orang kafir khasnya. Utama sekali Yahudi dan Nasrani. Jangan ikut. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Maksudnya waspada, hai Muhammad. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Hati-hati. Mendekati orang-orang kafir. Sebab mereka senantiasa berusaha untuk memalingkan kamu dari kebenaran, hai Muhammad. Lihat. 1400 tahun yang lalu sudah turun ayat ini. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, mereka tak mau ikut, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Fasik maknanya tidak taat. Itu maknanya fasik. Bahasa hariannya fasik itu durhaka. Nah, beberapa pengajaran yang dapat diambil daripada ayat ini ada 4. Kalau ayat 48 tadi ada 9, yang ini ada 4 pelajaran. Kita sebut secara ringkas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah agar memutuskan hukum terhadap ahli zimmah, yaitu orang-orang kafir yang hidup aman dalam negara Islam berdasarkan ketetapan Al-Quran. Itu pada asalnya. Namun demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah pilihan. Sama ada hukum mereka dengan hukum Islam atau berpaling daripada mereka. Biarkan mereka. Ini ayatnya. Al-Maidah 42. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Jika mereka orang-orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan hukum, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka. Atau kamu berpaling saja dari mereka. Jangan hiraukan. Walaupun dalam hal ini para ulama berbeza pendapat.
Kata Imam Asy-Syafi'i, coba dengar apa kata imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Ayat di atas tidak mansukh. Ayat pertama menyuruh berhukum dengan hukum Al-Quran. Ayat yang kedua, kamu boleh pilih sama ada hukum dengan hukum Al-Quran atau kamu berpaling. Kata Imam Asy-Syafi'i, ayat kedua ini tidak memansuhkan, membatalkan ayat pertama. Sebab ayat pertama untuk umat Islam, sedangkan ayat kedua pula untuk orang kafir zimmi. Begitu komen daripada Imam Asy-Syafi'i. Pengajaran yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingatkan oleh Allah, jangan ikut telunjuk orang kafir. Jangan kamu ikut kehendak mereka, wahai Muhammad. Itu sebabnya mana-mana pemimpin Islam tak boleh ikut telunjuk orang kafir. Ustaz baca. Nabi Muhammad diperingatkan oleh Allah agar jangan mengikuti kehendak dan hawa nafsu orang-orang kafir. Sebab jika kehendak orang-orang kafir dilayan, maka itu bermakna mereka berhasil memalingkan hukum yang telah diturunkan Allah kepadanya. Nabi Muhammad adalah imam. Nabi Muhammad leader, bukan makmum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam salat berjamaah, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam dijadikan imam untuk diikuti. Imam di sini maknanya leader, pemimpin. Rakyat mesti ikut kehendak pemimpin. Pemimpin tidak boleh ikut kehendak rakyat, apalagi rakyat itu orang kafir. Itu maksudnya. Adapun pengajaran yang ketiga, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah wahai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah pada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Bagi keyakinan kita orang Islam, orang kafir akhir zaman yang tidak ikut Muhammad, tempat mereka neraka. Kalau sampai akhir hayat tidak memeluk Islam. Mengapa kita pula mesti ikut kehendak mereka? Ini yang kita bahas semalam. Siasah syar'iyah, politik dalam Islam. Jangan anti politik. Bila kita tidak mau berpolitik, kita akan hancur. Sebab politik maknanya mengatur negara. Mengatur negara bagi kita umat Islam mesti ikut cara Islam. Itu sebabnya namanya politik dalam Islam. Siasah syar'iyah. Syekh Mustafa Al-Maraghi mengatakan ayat ini menerangkan bahwa sikap Yahudi. Apa dia sikap Yahudi? Yang merasa keberatan berhukum dengan kitab mereka, Taurat. Jangankan Quran. Dengan kitab mereka sendiri, Taurat pun mereka tak mau berhukum. Juga keberatan, apalagi terhadap hukum yang ada dalam Quran. Nabi Musa saja mereka sanggah.
apalagi terhadap Nabi Muhammad yang dianggap sebagai low class orang Arab, sebab mereka sudah declare bahwa mereka adalah the chosen one. Ini memberi isyarat bahwa Allah berkeinginan untuk menyiksa mereka. Kita jangan bimbang. Kezaliman Sahyoniyah, Zionisme yang dibantu oleh konco-konconya menzalimi orang-orang Palestin, ingin menjajah, merampas negeri orang Palestin. Kalau mereka tidak ikut ajaran Nabi Muhammad, memeluk Islam, tempat mereka adalah neraka. Begitu kata Quran, bukan Ustaz cakap. Lain halnya bila mereka mendapat hidayah dan memeluk Islam. Oleh sebab itu, kita hendaklah senantiasa berdoa. Bukan hanya dalam kunut nazilah saja. Habis salat pun, dalam sujud pun, doa kepada Allah. Boleh. Habis tahiyat akhir sebelum salam, minta pada Allah, tolong mujahidin Palestin agar Allah menangkan dan hancurkan Zionisme. Boleh. Sebab kata Imam Asy-Syafi'i, apa saja yang kita ingin doa, doa. Kalau tak dapat diungkapkan dengan lisan, dalam hati. Sebab Rasulullah bersabda, apabila kamu selesai tahiyat akhir sebelum salam, is'alu ma syi'tum. Mintalah apa yang kamu ingin minta. Lebih-lebih lagi ketika qiyamul lail, sepertiga akhir malam, waktu yang sangat mustajab. Doa, doa. Apalagi kita sebut sabda Nabi, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata orang-orang yang beriman. Dan yang keempat terakhir, pengajaran yang dapat diambil daripada ayat 49, Allah akhiri ayat 49, wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Fasik maknanya durhaka. Kita berdoa kepada Allah agar Allah lindungi kita daripada menjadi orang fasik. Allahumma inna na'udzubika minal fasiqin. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada menjadi orang-orang fasik atau orang-orang durhaka. Allah kata banyak manusianya yang fasik. Itu sebabnya Umar ibn al-Khattab pernah mendengar seorang sahabatnya berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan yang sedikit itu. Lalu Umar tanya, wahai sahabat, mengapa kamu minta kepada Allah supaya jadi orang yang sedikit? Mengapa tidak jadi orang yang banyak? Coba dengar. Apa jawab sahabat Umar? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kami, bukankah di dalam Al-Quran sungguh banyak Allah menyebut, sangat sedikit orang yang pandai bersyukur. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah fasik.
Sungguh sedikit dari kalangan manusia yang pandai bersyukur. Saya minta jadi orang yang sedikit supaya saya jadi orang yang pandai bersyukur. Allah sebut, kebanyakan manusia itu fasik durhaka. Jadi saya tak mau jadi orang yang ramai itu. Apalagi Allah berfirman pada ayat 179 surat Al-A'raf. Apa kata Allah? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh banyak dari kalangan manusia dan jin yang kami lemparkan dalam neraka Jahannam. Allah kata, sungguh banyak jin dan manusia yang dibenam dalam neraka Jahannam. Oleh sebab itu, kita mau jadi orang yang sedikit lah, yang tidak dilempar dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Itu sebabnya jangan lupa dalam sujud sebelum salam setelah tahiyat akhir tambah juga Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma ja'alna minal qalil. Allahumma hasibna hisaban yasira. Doa-doa itu sudah kita pelajari dah. Nah, yang terakhir. Sudah 45 minit kita bercakap sampai ke ayat yang terakhir. Sebelum kita menjawab beberapa soalan jamaah. Apa kata Allah pada ayat 50? Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Maksudnya, orang-orang Yahudi, mereka menginginkan kalau Muhammad mau berhukum, hendaklah dengan hukum jahiliyah. Hukum yang berlaku di zaman jahiliyah. Minum arak, berzina dibolehkan, berbunuh-bunuhan dibolehkan. Panjang ceritanya. Ustaz pernah sebut beberapa tahun yang lalu. Mengapa Arab sebelum datang Nabi Muhammad dipanggil dengan Arab jahiliyah? Jahiliyah dari kata jahil maknanya bodoh. Padahal mereka tidak bodoh. Pakar dalam syair menyair, sastra. Pakar dalam berniaga, bisnes. Rihlat asy-syita'i was-sayf. Tapi mengapa mereka dipanggil Arab jahiliyah? Arab bodoh? Jawabnya senang saja. Karena mereka tidak mau berhukum pada hukum Allah. Itu sebabnya Allah buat pertanyaan di sini. Apakah hukum jahiliyah yang boleh berzina, minum arak, berjudi, berperang, itu lebih baik daripada hukum Allah? Pertanyaan seperti ini yang kita sebut dengan istifham ingkari. Allah bertanya untuk mengingkari. Tidak. Hukum Allah lah yang paling baik. Keyakinan kita, hukum Allah yang paling baik bila kita yakin. Liqaumi yuqinun. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang yakin. Dan Ustaz ada sebut beberapa hari yang lalu, keyakinan impossible, mustahil kita dapati bila kita sendiri tidak mau belajar. Terutama belajar Al-Quran. Sebab kita yakin
Semua cakap Allah dalam Al-Quran adalah benar belaka. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang yakin. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa taat kepadamu. Apa saja yang disampaikan pada kami dari Al-Quran, menurut tafsiran yang tepat dan mu'tabar, sami'na wa ata'na. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kita sambung dengan menjawab beberapa soalan. Cuma sebelum Ustaz lupa ya, mohon perhatian para jemaah sekalian. Berhubung Ustaz ada appointment, ada temu janji dengan IGN pada hari Rabu. Sepatutnya kita cuti esok hari Selasa, 28. Lalu Ustaz majukan yang hari Rabu itu ke hari Selasa esok. Kita belajar Al-Asma'ul Husna, insya-Allah. Satu subjek saja, iaitu kuliah duha. Kuliah Zuhur tak ada, kuliah Isyak juga tak ada untuk Rabu ini. Cuma yang Rabu itu kita majukan ke hari Selasa esok. Hari ini Senin, esok Selasa, yang sepatutnya cuti. Tapi Ustaz tak mau kita dalam keadaan kosong. Ustaz ingin isi juga. Tak apa, Ustaz dah agak sihat. Sebab pada hari Rabu, pagi-pagi Ustaz sudah mesti ada di IGN. Bukan karena apa-apa, cuma check up saja. Setiap 4 bulan. Mohon doa. Mudah-mudahan